Rusia serang Israel sebut-sebut Palestina. Vladimir Putin mulai geram dengan Zionis. Kementerian Luar Negeri Rusia memanggil Duta Besar Israel di Moskow. Ini terkait dengan apa yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Israel, Yair Lapid, atas apa yang ia lontarkan pada media. Selain itu, Rusia kesal atas tindakan Israel yang mendukung penangguhan Kremlin di Dewan HAM PBB. Beberapa waktu lalu, Rusia juga menyebut Israel telah menuding pengalihan isu. Kami telah memberikan penilaian kami atas resolusi yang melanggar hukum dan bermotif politik ini. Ada upaya terselubung untuk mengambil keuntungan dari situasi di sekitar Ukraina untuk mengambil keuntungan dan mengalihkan perhatian masyarakat internasional dari salah satu konflik tertua yang belum terselesaikan, yakni Palestina-Israel. Dikatakan di Rusia, Israel telah melakukan pencaplokan ke Palestina menyebabkan 2,5 juta warga di tepi barat hidup di kantong-kantong yang terpisah dari dunia luar. Jalur Gaza pada dasarnya telah menjadi penjara terbuka, yang 2 juta orangnya telah dipaksa untuk bertahan hidup selama hampir 14 tahun di bawah kondisi laut, udara, dan blokade tanah yang diberlakukan oleh Israel, tambah Rusia. Juga perlu dicatat bahwa program Israel untuk mempertahankan pendudukan terlama dalam sejarah dunia pasca perang dilakukan dengan bantuan diam-diam dari negara-negara barat terkemuka dan juga dukungan dari Amerika. Lapid juga menuduh Rusia melakukan kejahatan perang. Namun pada dasarnya Israel yang banyak melakukan hal tersebut. Hingga saat ini diketahui jika Putin masih terus mendukung Palestina dan hubungannya dengan Israel semakin memanas. Apalagi baru saja Rusia mengusir banyak warga Yahudi dari ibu kotanya yang terdeteksi adalah mata-mata. Selain itu, Rusia juga mengatakan akan membantu dengan penuh pada Palestina atas apa yang telah dilakukan oleh Israel selama bertahun-tahun. Rusia ambuk Israel yang melakukan serangan udara lagi ke Suriah. Beruang Merah membalas dengan menembak jet tempur dari Israel lagi dan desak Tel Aviv patuhi hukum internasional. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyatakan bahwa pihaknya akan terus membalas apa yang telah dilakukan Israel dengan serangan-serangan udaranya ke teritori pemerintah Suriah. Moskow juga mendesak Tel Aviv untuk mematuhi hukum internasional. Hal tersebut disampaikan Lavrov usai berbicara dengan Menteri Luar Negeri Suriah Faisal Mekdad pada 23 Agustus 2022. Kami mengutuk keras dan akan sangat tidak senang dengan melihat apa yang dilakukan Israel itu yang sangat berbahaya kepada wilayah Suriah. Termasuk episode sangat menggelisahkan ketika di Bandara Internasional Damaskus diserang pada Juni lalu ketika pelabuhan Tartus ditembaki, kata Lavrov. Lavrov menegaskan bahwa Moskow akan menuntut Israel untuk menghormati resolusi Dewan Keamanan PBB serta kedaulatan dan integritas teritorial Suriah. Ia mengklaim bahwa aktivitas-aktivitas mendukung pemberontak merupakan dukungan untuk separatisme sekaligus melanggar resolusi Dewan PBB. Sementara itu, diberitakan sebelumnya jika Rusia membantu Suriah menyerang Israel yang sebelumnya juga telah melakukan penyerangan terhadap Suriah.
Rusia dilaporkan telah meluncurkan tembakan rudal S-300 kepada pesawat jet tempur Israel. Rusia memiliki kehadiran yang kuat di Suriah. Negara pimpinan Presiden Vladimir Putin itu mengambil sikap untuk mendukung pemerintahan di sana. Sementara itu, laporan ini sendiri datang saat hubungan Israel dan Rusia sedang memanas. Hal ini disebabkan langkah Rusia untuk menutup badan Yahudi di kedaulatannya. Moskow beralih lembaga itu mempromosikan migrasi ke Israel yang telah menarik minat umat Yahudi yang ada di sana dan juga mengganggu aktivitas karena diberitakan mereka juga melakukan mata-mata intelijen. Perdana Menteri Yair Lapid menyebut penutupan badan Yahudi di Rusia akan berdampak negatif terhadap hubungan kedua negara. Gempar, akhirnya Fatah dan Hamas bersatu. Rusia kirim bantuan juga lawan Israel berupa militer. Bersatunya dua kelompok terbesar di Palestina, Fatah dan Hamas, untuk melawan pencaplokan atau aneksasi Israel atas tepi barat mendapat dukungan internasional. Salah satunya adalah Rusia yang mengapresiasi langkah Fatah dan Hamas serta siap membantu melawan rencana aneksasi Israel. Kami sangat senang atas keputusan Fatah dan Hamas yang akhirnya bersama-sama membela kepentingan negara Palestina berdasarkan platform Organisasi Pembebasan Palestina, kata Menteri Luar Negeri Rusia. Rusia meyakini baik Fatah ataupun Hamas serta seluruh dunia mementingkan agar Palestina segera bersatu kembali melawan rencana jihad Israel yang didukung Amerika Serikat. Lavrov berkata, saat ini Rusia menunggu aksi nyata semua perwakilan negara Arab agar aktif menyuarakan dukungan untuk Palestina, dan Rusia siap mengirimkan militernya juga dan juga intelijennya. Sebelumnya, gerakan perlawanan Hamas dan partai politik Fatah akhirnya bersatu dan memiliki satu suara dalam memerangi rencana aneksasi Israel yang akan segera terjadi. Seperti diketahui sebelumnya, anggota Komite Sentral Fatah Jibril Rajub yang berbicara di Ramallah dan Wakil Kepala Hamas Saleh Arouri yang berbicara melalui konferensi video dari Beirut mengatakan bahwa dua kelompok besar Palestina, Hamas dan Fatah, satu suara dalam memerangi rencana aneksasi Israel ini.